Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. Bapak, Ibu-ibu. Senang sekali Salam. kita bisa bertatap muka hari ini, Bapak, Ibu-ibu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu dalam webinar hari ini. Tak lupa eh, Salawat beriring salam juga kita berikan kepada junjungan kita itu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Yang terhormat kepada pimpinan langsung terbit dan beserta jajarannya, yang terhormat kepada pemateri hebat kita hari ini, yaitu Ibu Dokter Chanulandari SPDI MPD CBPA. Dan yang terhormat kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang saya ucapkan terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir bersama di webinar pada siang hari ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Ayla Adriana yang akan menjadi moderator hari ini. Tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan Izinkan saya memperkenalkan pembicara kita hari ini yaitu Dr. Cha Nulandari SPDI M- MPD CBPA. Beliau adalah dosen Stipnu Sakinah Damas Suraya dan juga mahasiswa S3 Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Beliau juga pernah menjadi announcer radio Gema Bungo FM, wartawati Bungo Pos, dan presenter Bungo TV. Pembicara kita ini juga seorang penulis buku Bapak-Bapak Ibu-Ibu dan juga artikel, opini, esai, puisi, cerpen dan juga dimuat di media cetak dan online. Sebelum kita memulai materi webinar kita hari ini, uh, mohon ada beberapa perlu diperhatikan selama webinar kita berlangsung. Kepada Bapak-Bapak Ibu-Ibu untuk mohon mikrofonnya on di on di off kan dan kamera di on kan. Untuk absen nanti akan dikirimkan melalui kolom komentar pada akhir webinar ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Tanpa berlama-lama, mari kita persilahkan kepada Ibu Wulandari untuk memaparkan materinya pada hari ini. Kepada Ibu kita persilahkan. Baik, terima kasih kepada tim dari penerbit langsung yang memfasilitasi kegiatan kita pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim sumaradanahu wa asfala syafirin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih kesempatan yang luar biasa rasanya hari ini bisa membersamai Bapak Ibu semua dalam kegiatan kita pada siang hari ini, dan kesempatan yang berharga ini pula kita akan membahas topik yang sangat relevan dan menarik, yaitu pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau AI ya, Artificial Intelligence dalam penelitian dan pengajaran. Bapak Ibu yang mungkin yang basically dosen atau pengajar, pendidik atau mahasiswa yang hari ini bergabung membersamai kegiatan kita hari ini, alhamdulillah terima kasih saya ucapkan untuk kehadirannya, untuk kesempatannya untuk mendengarkan kami. Mungkin hari ini kita sharing saja ya Bapak Ibu. PowerPoint saya tidak banyak, hanya beberapa lembar saja, karena saya mau kita praktek langsung. Jadi apa gunanya kita habiskan waktu 1 jam ini, tapi kita nggak membawa pulang sesuatu yang penting yang bisa kita praktekkan nantinya, baik itu di bidang penelitian maupun pengajaran kita secara langsung. Nah, Bapak Ibu, di era digital ini memang AI telah menjadi salah satu teknologi yang paling transformatif dan bukan tidak mungkin
Malah kita yang hari ini mengajar bisa kalah dengan apa yang ditangkap nanti anak-anak didik kita yang mungkin lebih paham akan teknologi itu. Kalau kita sendiri tidak mau membuka diri, membuka hati untuk ingin tahu atau untuk mau belajar tentang AI itu sendiri, Bapak Ibu. Sedikit sebelum saya masuk ke seperti apa AI dan apa yang bisa kita lakukan dan kita gunakan untuk mempermudah dalam penelitian maupun pengajaran. Sebelumnya, perkenalkan saya baru kandidat doktor yang semoga di akhir tahun ini bisa mendapatkan gelar tersebut dan paling lama mungkin juga tahun depan segera mendapatkan gelar doktor. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Ini masih tahapannya proses, jadi makanya memang ada beberapa tugas yang harus melabelkan dokter kannya untuk beberapa narasumber gitu. Selanjutnya, saya asal Damasraya, Bapak Ibu, Sumatera Barat, mungkin agak jauh, ada yang dari Jambi, ada yang juga di Medan. Selamat datang dan selamat mari berbagi bersama. Jadi saya yang bicara hari ini bukan saya tahu segalanya, tidak, tapi saya juga belajar di sini untuk mari bersama-sama kita mencari tahu seperti apa sih kehebatan AI ini. Saya memang rajin menulis buku dari zaman SMA, Bapak Ibu. Jadi sebelum jurnal, buku eksak seperti apa tentang pendidikan dan lain sebagainya, saya jauh dulunya di bawah tahun 2022 saya masih menulis puisi dan esai dan lain sebagainya yang lebih ke apa ya, bukan ilmiah ya, tapi non ilmiah gitu. Dan hari ini mungkin semenjak saya menjadi dosen baru saya menulis buku tentang hal-hal yang ilmiah dan jurnal dan lain sebagainya. Terus saya masih aktif sebagai pembicara juga maupun pelaku desain grafis, AI dan web developer. Memang beberapa di daerah Bungo dulu saya sempat juga membangun membawai bidang web developer. Karena saya sudah di Damasraya, itu tidak lagi saya pegang, tapi masih konsultasi jarak jauh, baik beberapa admin yang mengelola web-web yang ada di sekolah maupun di perguruan tinggi masih ada. Untuk yang lampau, selama sekolah saya juga menjadi announcer, wartawan, juga presenter. Untuk kontak bisa dihubungi baik WA maupun handphone. Jadi terbuka untuk sharing, tanya jawab terkait bidang desain maupun AI ini sendiri. Baik Bapak Ibu, pembuka kegiatan kita pada session kali ini saya berikan sebuah pantun dan Bapak Ibu, pantun ini pun dari AI. Jalan-jalan ke kota Batavia, mampir sejenak membeli roti. Mari kita jelajahi dunia dengan teknologi AI yang penuh inovasi. Burung merpati terbang tinggi, hinggap sejenak di pohon jambu. Teknologi AI makin canggih kini Bapak Ibu, membawa masa depan yang lebih maju. Dan percaya atau tidak Bapak Ibu, pantun ini dibuat oleh AI. Jadi bukan tidak harus, tapi harus hari ini kita mulai melek teknologi. Jangan sampai kita tertinggal jauh. Apalagi anak-anak didik kita hari ini sangat riskan sekali dengan teknologi-teknologi yang hadir di hadapan mereka hari ini. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di rumah, kuantitasnya ngobrol sama orang tua, dengan kuantitasnya ngobrol waktunya ya sama handphone gadgetnya, itu pasti dalam 24 jam, 5 jam saja atau 2 jam saja diskusi langsung dengan orang tua, itu tidak lebih lama dia menggunakan Android, handphone, dan lain sebagainya. Itu tidak hanya anak didik yang istilahnya notabene sudah usia sekolah ya. Kadang di usia 3 tahun pun sudah gadgetnya udah dibawa sama mereka. Jadi
Ayo sama-sama kita belajar hari ini. Baik Bapak Ibu, tidak panjang lebar, langsung masuk ke materi kita. Jadi nanti kita bisa sharing sama-sama, mempraktekkan sama-sama AI itu seperti apa sih. Dan nggak usah banyak-banyak, hari ini kita pelajari Bapak Ibu yang dikit saja tapi ngena dan bisa langsung kita aplikasikan dan kita praktekkan baik untuk bidang penelitian maupun di bidang pendidikan. Bill Gates berpesan, Bapak Ibu, mungkin Ibu pasti kenal karena dia adalah dulunya CEO Microsoft dan salah satu sosok yang penting juga bagi Microsoft dan teknologi yang mengikutinya. The advance of the technology is based on making it fit in so that you don't really even notice. So it's part of everyday life. Jadi di sini tanda pentingnya Bapak Ibu. Bill Gates itu menjelaskan kepada kita bahwasanya kemajuan teknologi ini didasarkan pada penyesuaian. Kita sebagai pribadi tidak menyadarinya secara langsung. Tapi ini ada di kehidupan sehari-hari kita. Berjalan, beriringan bersama kita. Jadi ini bukan tidak mungkin Bapak Ibu. Dunia yang semakin maju, kalau kita tetap menutup telinga dan pandangan kita akan tetap stuck di tempat aja. Oke, ini pesan Bill Gates dan kita masuk materi kita hari ini. Kenapa sih AI itu penting dan kita perlu tahu Bapak Ibu? Karena AI ini memang memungkinkan kita sebagai manusia itu membuat keputusan, menyelesaikan semua tugas-tugas itu, apalagi hari ini tuntutan Kementerian Pendidikan Nadiem Makarim itu banyak banget untuk guru, pendidik, apalagi dosen. Ya benar Bapak Ibu ya, yang hari ini dosen, belum lagi ngebimbing anak muridnya, belum lagi tugas BKD dan lain sebagainya ya Bapak Ibu. Benar, Bu. Sekali. Dan itu bukan tidak mungkin menjadi tekanan tersendiri bagi kita ya Bapak Ibu ya. Bisa nggak sih kita bikin BKD itu atau kita publish itu durasi 1 jam, durasi 1 hari itu bisa kita siapkan dan bisa publish gitu. Jadi besok kita bisa bikin perangkat dan lain sebagainya. Banyak hal-hal yang lebih urgent lagi ketimbang hal-hal administratif ini yang membatasi kita untuk meningkatkan kualitas kita nih, intensitas kita dengan mahasiswa, dengan subjeknya langsung, membentuk karakternya langsung. Karena itu sebenarnya yang membentuk itu tadi. Kalau administratif ini biasanya hanya sekedar laporannya saja atau sekedar kewajiban kita sebagai dosen misalnya, sebagai guru misalnya untuk melaporkan, oh kinerja yang sudah kita lakukan seperti ini. Nah, adanya AI ini Bapak Ibu, itu memudahkan kita melancarkan segala prosesnya yang mungkin dalam 12 jam baru siap, 1 jam aja ini bisa siap. Kok bisa begitu? Nah, itulah kecanggihan teknologi hari ini Bapak Ibu. Kalau kita mau belajar, kita mau membuka diri. Baik, kompleks sekali, cepat dan efisien. Saya pastikan itu bisa Bapak Ibu rasakan hari ini. Oke, next. Jadi, ketika kita tanya, apa itu AI? Kalau menurut John M.C. Stewart ini ilmu, teknik dalam menciptakan mesin yang bersifat cerdas, atau dalam menciptakan program atau aplikasi komputer yang cerdas. Langkah untuk menciptakan komputer, robot, aplikasi, atau program yang bekerja secara cerdas. Ringkasnya saja nih Bapak Ibu. Semua program-program hari ini ada di depan mata Anda, di laptop Anda masing-masing, di Android Anda masing-masing. Berbasis internet, bisa diaplikasikan dan digunakan, itu semua produk AI. Cuma poinnya beda-beda. Ini untuk komunikasi, yang ini untuk diskusi, yang ini tentang perencanaan, mediasi, dan lain sebagainya. Banyak sekali cabangnya dan banyak sekali jenisnya.
kita sebagai peneliti maupun pendidik perlu tahu yang mana yang urgent itu, yang penting bagi kita itu yang mana. Oke, next. Jadi Bapak Ibu, manfaatnya banyak sekali. Alhamdulillah selamat datang Ibu Dr. Nur Faidah dari Sibuk Makassar hadir ya katanya. Masya Allah, selamat datang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dokter yang hadir bersama kami hari ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon bimbingan dan arahannya juga. Semoga kita bisa berbagi ilmu hari ini. Baik Bapak Ibu, next masuk ke manfaat dalam penelitian ini sendiri. Kita sebagai pendidik, dosen dan lain sebagainya, hari ini tahu bahwasanya kita butuh yang namanya alat untuk kita bisa kerja cepat. Ini salah satu manfaat AI. Peningkatan kecepatan, efisiensi, akurasi, ketepatan yang lebih tinggi, penemuan wawasan baru. Kita yang udah mentok nih, hari ini bimbingan, daftar bimbingan itu mungkin ada 10 atau 12 orang misalnya. Ada lagi jadwal ujian dan lain sebagainya. Ketika kita dihadapkan dengan ini, untuk menemukan hal baru, untuk menjadikan kita membuat penelitian baru, itu pasti kadang mentok atau kadang stuck ya mikirnya, karena kita udah terlalu banyak tuntutan, belum lagi akreditasi, belum lagi hal ini dan itunya. Seperti apa kita harus berpikir? Belum lagi kegiatan di kampus atau kegiatan di sekolah, terlalu banyak tuntutan-tuntutan di luar yang membuat kita untuk berpikir hal baru, untuk membuat laporan atau penelitian dan lain sebagainya, itu stuck. Nah, ada perangkat AI yang bisa kita manfaatkan Bapak Ibu untuk membuka cakrawala berpikir kita, membuat kita lebih memudahkan. Oh, misalnya kita menginginkan ini, dia dengan gampangnya nanti akan menelusuri, membaca apa sih yang perlu kita tahu dan apa yang perlu kita temukan. Dan sehingga itu terangkai nantinya, terbentuk nantinya menjadi sebuah penelitian dengan metodenya ada di sana, dengan sumber-sumber referensi yang bisa kita temui di sana dan lain sebagainya. Dan itu gratis Bapak Ibu. Nanti saya coba beritahukan. Dan mari kita sama-sama aplikasikan hari ini aplikasi AI ini. Baik, analisis prediktif, pengolahan bahasa alami, proses gambar, dan robotik, otomasi, personalisasi, dan lain sebagainya. Banyak sekali manfaat AI ini dalam penelitian. Kita bisa menganalisa, kita bisa mengolah bahasanya, mengganti kita yang tidak bisa bahasa Inggris misalnya, grammarnya kita berantakan. Ada AI yang akan membantu Bapak Ibu semua merubah bahasanya, menyesuaikan sesuai grammar yang berlaku, dan lain sebagainya. Kita tinggal publish. Ini memudahkan, insya Allah Bapak Ibu. Makanya AI ini banyak sekali fungsinya jika kita mampu menggunakannya dengan baik dan bijak. Selanjutnya next. Oke, ketika ditanya tantangan AI dan penelitian itu Bapak Ibu, poin pertama adalah pada diri kita sendiri. Udah siap belum kita sebagai SDM-nya? Mampu belum kita menerima dan menggunakan teknologi ini? Sebenarnya mampu Bapak Ibu. Cuma kita kadang waktu untuk mempelajarinya itu yang sulit sekali. Tapi hari ini saya pastikan Bapak Ibu pulang paham satu saja. Mungkin untuk penelitian terkhusus ya Bapak Ibu, karena saya lihat hari ini banyak Bapak Ibu yang berasal dari luar daerah dan basically dosen dan juga berasal dari perguruan tinggi yang ada di luar. Baik, untuk pertanyaan nanti kita buka session tanya jawab ya Bapak Ibu. Next, untuk selanjutnya etika dan privasi, mungkin ini memang agak urgent ya Bapak Ibu, ketika kita berinteraksi dengan namanya AI, pastikan
Bapak Ibu menjaga privasi. Pastikan keamanan privasi atau data pribadi Bapak Ibu. Jadi jangan langsung memberikan seperti PIN dan lain sebagainya jikalau prosedurnya tidak sesuai. Jadi pastikan privasi kita tetap dijaga walaupun kita menggunakan AI. Next, ketergantungan berlebihan. Memang tidak melulu AI ini bisa kita manfaatkan tanpa pos-posnya. Tetap kita harus menggunakannya memang ketika kita butuh atau ketika kita memang stuck ya mikirnya dan nggak ada jalan lain nih, udah AI aja. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Karena memang tuntutan kita hari ini sangat banyak sekali. Next. Nah, ini aplikasi yang kita bisa gunakan hari ini Bapak Ibu dan mungkin akan mohon izin sambil share dulu ya admin. Yang pertama Bapak Ibu, kita ada AI untuk penelitian. Penelitian ini banyak sekali Bapak Ibu, buku teks, buku ajar, publikasi ilmiah, jurnal, etc. Banyak sekali. Kelihatan juga pertanyaan yang muncul, tapi nanti sambil jalan kita jawab. Mungkin Bapak Ibu udah kenal yang namanya ChatGPT. Tapi sudah nggak menggunakannya dengan porsinya? Pertanyaan saya. Bapak nggak tahu nggak bahwasanya ChatGPT, ada browser juga, ada Shortlight AI juga, ada Claude. Ini adalah otaknya teknologi. Is it share screen, admin? Jadi Bapak Ibu, kita mulai praktek hari ini. Ketika kita bicara penelitian, kita pasti nantinya dihadapkan pada norma-norma penelitian. Satu, kita mengejar tulisan kita itu di bawah turnitinnya tidak kena. Terus pertama ya. Aturan penulisan. Dan terus skema-skema penulisan itu kita tentu sudah harus kita sesuaikan dengan template yang kita temukan di jurnal mana kita ingin menerbitkan atau di buku, di penerbit mana buku itu akan diterbitkan. Kaidah-kaidah itu tentu tergantung tujuan mana nih yang menjadi target kita. Tapi sejatinya Bapak Ibu, untuk kita bisa menulis, mempunyai ide, mencari ide dan menggali ide, itu Bapak Ibu ada AI yang sangat familiar sekali dan saya pastikan mungkin Bapak Ibu sudah mendengar ChatGPT. Selain ChatGPT ada Perplexity. Nah, yang ini salah satu juga AI yang bisa membantu dengan rujukan sumber langsung. Baik. Mohon izin Bapak Ibu. Nah, ini kata saya pantun yang saya buat dari AI ini tadi. Dari ChatGPT. Benar Bapak Ibu. Ketika kita ingin memudahkan sesuatu, AI ini adalah alat yang sangat bisa diandalkan. Ketika hari ini, AI ini bisa digunakan secara gratis, ataupun tingkat pro-nya, bisa juga. Dan AI ini gunanya apa sih? Banyak sekali Bapak Ibu. Ketika kita udah mentok dengan tulisan kita, AI ini adalah pembuka cakrawala berpikir kita. Seandainya gini ya, kita mulai dari judul dari tulisan kita. Buatkan saya judul penelitian
yang memuat unsur. Nah, kita kasih detailnya Bapak Ibu. Oh, yang pertama kalau penelitian itu mungkin kita kembali ke bidang kita ya, Bapak Ibu. Ada yang mungkin bidangnya pendidikan, ada yang bidangnya biologi, agama, dan lain sebagainya. Anggap saja pendidikan, memuat unsur pendidikan, dan jangan lupa Bapak Ibu kalau kita uh, apa namanya menulis itu keterbaruan itu sangat dipentingkan. Silakan aja dimuat aja apapun yang menjadi poin penting yang Bapak Ibu inginkan. Nah, buatkan saya judul penelitian memuat unsur pendidikan, keterbaruan, dan lain sebagainya ya. Misalnya, uh, dan teknologi misalnya ya. Dari sini aja sudah banyak sekali judul-judul yang bisa diberikan oleh AI ini. Nah, sampai di sini Bapak Ibu. Jika ditanya, ini judul-judul yang memuat nilai-nilai keterbaruan. Ada unsur pendidikannya, ada unsur teknologinya. Karena saya memberikan perintah itu tadi. Makanya kalau bicara dengan ChatGPT, berikanlah perintah apa yang Anda ingin ChatGPT lakukan. Ini salah satu AI yang merupakan otak dari komputer. Jadi Bapak Ibu tidak sulit untuk membuat satu jurnal dalam satu hari. Tapi ada tapinya ya Bapak Ibu. Ada usaha lain yang harus membuat kita juga berpikir nih. Jadi tidak hanya kita memanfaatkan AI, tapi kita tidak harus bekerja keras berpikir, membuat kata-kata yang harus kita tuangkan. AI membantu kita mengeluarkan kata-katanya, dan saya pastikan kalau di sini mungkin di Turnitin tidak kena Bapak Ibu. Tapi ada aplikasi lain yang akan mengecek ini produknya ChatGPT nggak sih? Benar, ada AI itu. Untuk mensiasati hal tersebut, Bapak Ibu, kita siasati balik. Ada AI lain yang bisa kita gunakan untuk apa namanya? Agar bahasa ChatGPT ini tidak terdeteksi. Maka kita gunakan Quillbot. Ada yang pernah mendengar Bapak Ibu aplikasi Quillbot? Belum? Pernah. Oh, pernah. Sudah pernah menggunakannya, Bu? Ya, pernah. Pernah sekali. Pernah ya. Quillbot itu bisa parafrase, bisa ngecek grammar, banyak sekali fungsinya ya Bapak Ibu. Nah, di Quillbot bisa silahkan diparafrase bahasa dari ChatGPT tadi. Misalnya mau dibahasakan ulang nih. Oke. Ini judul sudah kita dapatkan. Seandainya Bu, kita ambil judul yang ini aja deh, nomor 2 ya. Inovasi pembelajaran berbasis virtual reality. Nah, dalam suatu jurnal, udah pasti ada abstrak dulu ya. Kita masukkan lagi perintah. Buatkan abstrak. Jurnal dengan judul. Masukkan judul nomor 2 tadi Bapak Ibu. Inovasi. Nah, oke Bapak Ibu, enter.
Oke, sudah ada yang sampai seperti ini Bapak Ibu menggunakan AI ya? Dikit-dikit sih, Bu. Dikit-dikit, berarti sudah ada pernah praktek. Baik, apakah ini mentah-mentah kita salin? Enggak. Itu makanya kita gunakan Quillbot tadi sebagai pemparafrase. Kenapa digunakan Quillbot? Karena Quillbot ini bahasanya lebih relevan dengan bahasa atau maksud dari eh, bahasa ChatGPT ini. Dan Lebih juga, humanis ya, Bu ya. ya, lebih humanis. Benar, Bu. Jadi lebih mendekati bahasa kita sebagai manusia. Jadi nggak kentara sekali ini bahasanya robot ya. Tapi kalau pakai Quillbot itu bayar loh, Bu. Kalau mau lebih Kalau banyak. mau banyak ya, sama ChatGPT juga gitu Bu. Kalau banyak Iya. kalau mau kualitas lebih bagus, kita upgrade ChatGPT-nya. Tapi dengan yang gratis pun bisa kita gunakan. Jadi hari ini Bapak Ibu, yang penting kita mampu dulu dan terbiasa kita menggunakannya. Agar apa yang menjadi kewajiban kita itu bisa kita terselesaikan dengan waktu yang singkat. Jadi nggak ada lagi hari ini alasan kita, waduh banyak bimbingan, waduh waktunya nggak cukup nih, waduh ini mentok idenya. Enggak, ada yang bantu kita mikir. Tapi bukan berarti di sini kita lost ya, enggak. Tentu kita ada ide yang, oh tentang ini bagus nih, apa aja sih ya yang perlu kita bahas nih kalau kita bicara tentang ini. Gitu ya kalau penelitian ya Bapak Ibu ya. Baik. Di sini kalau kita beri perintah nih tadi buatkan saya abstrak judulnya ini. Di sini ada latar belakangnya Bapak Ibu. Di sini juga ada muncul metode yang digunakan. Ada metode kuantitatif dan kualitatif dengan sampelnya dari siswa. Ya. Jelas ya Bapak Ibu? Jelas banget. Memang ini dibutuhkan di dalam abstrak. Ya, analisis datanya dan lain sebagainya. Nah, kalau Bapak Ibu mau lebih intens lagi, ya, misal hanya dengan perintahnya Bapak Ibu. Jadi bicara kita dengan ChatGPT ini seperti kita bicara sama manusia. Kita perintahkan, tolong dong buatkan abstrak jurnal judulnya ini nih. Terus menggunakan metode penelitian kualitatif ya dengan apa ya, lebih ke penelitian ya kepustakaan ya. Caranya seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti yang penting perintah ini Bapak Ibu detail, Bapak Ibu maunya arahnya kemana, dia menggunakan apa. Nah, tapi kalau Bapak Ibu hanya tahu batas judulnya saja, bisa seperti tadi, dan dia muncul dengan metodenya sendiri, analisis datanya sendiri, dan hasil penelitiannya secara umum seperti itu. Ya, nah tapi ketika kita lebih agak terkhusus nih perintah yang kita berikan, nanti dia pun akan muncul dengan perintah yang sesuai yang kita perintahkan. Nah, Bapak Ibu, bahasa yang ada di sini silakan di-copy, tapi tidak langsung di jurnal yang akan kita buat. Tapi silakan pindah ke Quillbot dulu per apanya aja, per paragrafnya aja. Tapi kalau Quillbotnya sudah pro, boleh. Ya, jadi di sini ada parafrase, silakan klik dan Ctrl V, silakan diproses langsung. Klik parafrase. Kelihatan ya Bapak Ibu? Belum? Nggak kelihatan. Oh, Nggak kelihatan. sepertinya dia salah nih.
sebentar. Oke, klik parafrase. Udah muncul ya Bapak Ibu? Ya, udah Bu. Oke. Langsung klik parafrase, silakan ambil satu paragraf saja. Nah, sudah dirubahnya Bapak Ibu. Oke. Dan saya pastikan ketika pun dicek, ketika Bapak salin yang sudah diparafrase ini, itu tidak akan terbaca bahwasanya itu bahasa ChatGPT Bapak Ibu. Silakan ini di-copy dan disalin di jurnal Bapak Ibu sekalian. Oke, next. Di dalam jurnal selain itu, kita juga akan menemukan, lagi Bapak Ibu, latar belakang ya. Sama Bapak Ibu, kita kasih perintah aja ChatGPT ini. Buatkan saya, kita copy yang di atas. Latar belakang. Nah, kalau ini kita udah bisa main 2 AI Bapak Ibu. Oke, kita praktekkan dulu. Ctrl A, Ctrl C lagi. Buatkan saya latar belakang jurnal dengan judul ini. Bismillah, dan langsung muncul. Bedanya ChatGPT dengan Perplexity Bapak Ibu, ChatGPT akan menarasikannya dengan lebih kompleks. Namun, kelemahannya tidak ada referensinya. Ya, jikalau kita menginginkan referensi itu ikut serta, silahkan diberikan perintah sesuai apa yang kita inginkan. Misalnya, buatkan latar belakang jurnal dengan judul ini, berikut referensinya. Di aplikasi. Oke. Akan ada beberapa paragraf yang bisa kita manfaatkan ya Bapak Ibu. Jadi dimanfaatkan. Maksudnya di sini, ini sudah ada nih mentahnya, kita tinggal mengembangkan. Dari jurnal, biasanya kita belajar di masing-masing jurnal itu perlu teori-teori pendukung. Nah, inilah fungsinya. Bahasa yang sudah kita dapatkan ini udah otomatis Bu kalau diturnitin 0. Tapi ada aplikasi lain yang ngecek bahwasanya ini bahasa ChatGPT. Jadi saya ulangi lagi, silahkan diparafrase di Quillbot. Nah, baru kita salin. Nah, ketika kita sudah menemukan, kita tinggal mencari teori-teori terkait. Karena ini sudah berikut referensinya. Nah, ini Bapak Ibu. Referensinya sudah muncul di sini. Nah, ini bisa kita cari gimana caranya. Silakan klik referensinya. Kalau hari ini kita menggunakan Mendeley ya Bapak Ibu untuk memasukkannya ke dalam Microsoft Word, diproses. Tapi ketika kita sudah mendapatkan jurnal yang bersangkutan. Kalau kita mendapatkan referensi ini, kita harus cari dulu nih Bu, referensinya di mana. Nah, caranya mari kita pergi ke AI selanjutnya, Perplexity. Ini namanya Perplexity Bapak Ibu. Bisa kita kasih perintah sama seperti ChatGPT tadi. Buat abstrak, buat latar belakang. Ya, kita coba dulu ya. Kita coba seperti ini tadi. Buatkan latar belakang jurnal, sama saja apanya. Perintahnya. Tapi di sini mungkin tidak perlu kita tuliskan berikut referensinya, karena dia otomatis akan mengeluarkan referensinya. Oke. Nah, kalau di sini lebih kompleks, ya, tapi tidak berupa paragraf yang seperti yang kita harapkan, seperti yang dikeluarkan oleh ChatGPT. Benar ya Bapak Ibu?
Oke, kalau di sini apa yang ada harusnya yang ada di latar belakang, baik informasi secara umum yang sesuai dengan judul kita, temuan-temuannya ya, dan juga tujuannya kita meneliti ini hadir di sini dan muncul di sini, dan apa gunanya penelitian ini itu di ChatGPT. Itu untuk dibandingkan ya Bapak Ibu. Beda dengan Perplexity ya. Kalau di sini lebih fokus kita ke referensi yang kita inginkan. Baik Bapak Ibu, kita coba copy satu referensi ini tadi. Mari kita tanya Perplexity, temukan referensi ini. Oke, tinggal kita salin dan dia akan mencari. Dan ya, di sini bisa muncul, mungkin Bapak Ibu udah lihat ya. Oke. Ya. Ini tinggal kita klik Bapak Ibu, angka satunya boleh atau yang di atas juga boleh. Klik kanan, buka tab baru, langsung kita ke jurnalnya, bisa langsung kita download jurnalnya. Dan kita masukkan ke dalam Mendeley. Di Mendeley untuk bisa kita gunakan. Bapak Ibu sudah bisa menggunakan Mendeley ya? Biasanya kalau sudah penelitian biasanya kalau basically dosen atau basically guru sudah pasti itu adalah kegiatan sehari-hari. Sudah bisa Bu, belum ahli. Ahli itu Pak dikategorikan ketika kita sudah melakukannya berulang-ulang ya, minimal 50 kali lah. Insya Allah Bapak jadi ahlinya. Tapi kalau kita hanya mendengarkan saja, mencoba sekali, setelah itu ya udahlah besok aja lagi-lagi gitu. Kita nggak akan sampai mencapai ahli. Oke, mari kita bersama-sama mulai hari ini Bapak Ibu. Sekarang mudah sekali membuat tulisan. Jadi seperti tadi, ini latar belakang udah siap nih. Abstraknya udah siap. Ya, latar belakang ini udah ada dengan referensinya. Silahkan dicari referensinya, disertakan di Mendeley, tinggal di add ya, dimasukkan. Ketika kita menulis, setelah latar belakang muncullah metodologi. Nah, kita kasih juga perintahnya. Buatkan ya metodologi sampai dengan nanti kita membuat hasil penelitiannya Bapak Ibu. Nah, ini bisa dikatakan cara instannya saja. Ya. Instannya saja. Karena ketika kita menggunakan AI, nanti paling banyak itu 5 halaman. Kita akan menemukan garis besar isi dari jurnal yang kita bikin. Ya. Tapi kita udah ada pegangan. Kita tinggal menjabarkan paragraf per paragraf, kita temukan teori-teori yang berkaitan terkait apa yang ingin kita tulis. Tapi kalau untuk cari ide, cari bahasa yang baik yang seperti apa, silahkan bicara pada ChatGPT sebagai AI yang bisa membantu kita Bapak Ibu. Baik, buatkan metodologi. Tapi kan harus sudah sesuai bidang ilmunya. Gimana, Bu? Baik. Di sini muncul metodologi yang bisa kita ambil. Nah, Bapak Ibu, tidak semua bisa kita copy, tidak semua bisa dan relevan dengan tujuan yang kita inginkan. Makanya kita harus membaca juga. Kita baca ulang apa yang relevan dengan apa yang ingin kita temukan. Desainnya mungkin, ya, ini fokusnya nanti analisa kepustakaan. Nanti sumbernya berhubungan dengan penggunaan virtual reality terkait pendidikan, ya, dipublikasikan dalam sudah 10 tahun terakhir dan lain sebagainya. Prosedur yang kita lakukan apa, ya. Nah, ada mungkin analisis ini nggak perlu nih, agak ribet. Nah, kita tinggalkan.
Nggak perlu semua kita salin. Jadi apa yang saja yang bisa kita mampu, yang rasanya relevan, silakan disalin. Dan untuk metodologi mungkin bisa dijadikan kalimat paragraf saja. Dan itu Bapak Ibu, mungkin karena waktu juga nanti kita ada session tanya jawab, jadi kita nggak perlu terlalu setidaknya sudah saya gambarkan seperti ini. Jadi kalau ingin menggunakan ChatGPT, silahkan berikan perintahnya. Bapak mau buatkan saya pantun tentang pendidikan? Langsung tanya jawab, Bu. Langsung muncul dia. Buatkan saya lagu tentang pendidikan, bisa juga dia, Pak. Jadi sampai ada mungkin salah satu penulis lagu juga terheran-heran ChatGPT ini bisa membuat lagu sekaligus aransemennya, ya. Dan dia merasa terhina sekali. Baik, tapi itu teknologi hari ini, Pak, dan kita tidak bisa tutup mata, tapi bagaimana kita juga tidak tertinggal. Ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, silakan kita kembali ke materi kita tadi, Bapak Ibu. Itu sedikit sekali AI yang bisa saya tawarkan. 2 saja, tapi semoga itu bisa diaplikasikan, Bapak Ibu. Karena kalau ditanya AI banyak sekali, ya. Tapi setidaknya kita dalam meneliti beberapa AI ini sangat amat bermanfaat jika Kamu kita tanya, Bu. Ya. Tanya, Bu. Pak. Ya, makasih. Baik sekali, luar biasa. Mau tanya begini. Saya kan udah menggunakan GPT mungkin udah berapa bulan ini ya. Ya. Jadi kadang-kadang setelah saya telusuri, karena dia ngambilnya dari segala macam sumber, lewat Google, lewat apa aja yang dia cari, Benar. kadang-kadang dia tidak valid itu. Benar. Data itu ya sembarangan juga akhirnya ngambil seadanya dia. Nah, bagaimana cara menyaring bahwa ini benar atau tidak? Satu itu ya. Baik. Misalnya begini contoh, sama gini ya. Misalnya kita kemarin sempat beberapa bulan lalu soal misalnya moderasi beragama. Moderasi beragama tentang undang-undang pembangunan rumah ibadah. Ya. Dia mencantumkan, lihat undang-undang nomor sekian. Nah, saya yakin bahwa itu benar. Sudah kita share ke teman-teman. Nah, ternyata setelah dibuka itu undang-undangnya salah kata teman ini. Benar sekali, Bapak. Nah, ini yang repot AI-nya di sini. Nah, apakah ya itu ya? Apakah tadi bisa digunakan untuk monitor yang menggunakan apa tadi setelah itu digunakan para atau apa tadi? Flexi apa tadi? Flexity. Nah, bisa diulang Flexity gimana caranya? Perplexity.ai. Klik aja Pak, nanti Pak langsung muncul itu. Oh gitu. Ya. Nah, terus setelah itu dengan ada Flexity itu apakah jadi lebih yakin terus kemudian mencari ke arah apa tadi mendelik itu baru ketahuan bener nggak itu, jadi perlu diperiksa ya? Ya, benar. Makanya ketika kita ini perplexity ya Bapak Ibu, di sini memang kalau misalnya kita akan apa ya, oke, ini salah satu contoh ya. Ini beda bahasa Perplexity dan ChatGPT, Bapak. Di sini ada referensi, ya langsung muncul di atasnya, tanpa kita harus kasih perintah buatkan referensinya, tidak. Itu bedanya Perplexity dengan ChatGPT. Tapi, itu tadi saya bilang di awal, silahkan dibaca ulang, disesuaikan, Bapak. Nah, disesuaikan di sini, baik itu validasinya, udah benar belum sih teori yang digunakan, atau sudah benar belum sumbernya ya. Kalau sumber, pastikan Bapak Ibu menggunakan jurnal yang benar, jurnalnya terakreditasi. Yang kedua, bukan dari
sharing website seperti ini. Kalau ini kan jurnal ini ya, penggunaan teknologi, ada aplikasi pembelajaran, ini jurnal juga, ini jurnal juga. Kalau kita cek yang terakhirnya, biasanya memang Perplexity ini dia ada, nah seperti ini. Ini hanya bahasa dari media-media online yang kita tidak tahu ini valid atau bukan. Kalau sudah dari jurnal, seperti ini ya Bapak Ibu, ini dari website saja. Nah, kalau di Perplexity ada sumber-sumber yang seperti ini. Tapi apakah yang seperti ini bisa kita gunakan? Tentu tidak. Kita kalau meneliti, satu sumbernya harus jelas, minimal jurnal, buku, dan lain sebagainya yang valid. Ya, sesuai standar dari jurnal tersebut. Yang kedua, ketika kita menemukan sumber-sumber yang tidak relevan, nah, kita cari lagi Bapak. Kita cari lagi referensi misal tentang teori ini nih ya. Inovasi pembelajaran berbasis digital meningkatkan pelajaran siswa. Nah, kita cari yang ini. Ini jurnal apa aja sih yang membahas tentang ini? Nah, kita tanya ChatGPT. Di sini kita kasih perintah. Jurnal yang membahas mengenai inovasi pembelajaran. Dia akan muncul jurnal-jurnal apa aja yang membahas tentang ini. Nah, sudah pernah memberikan perintah seperti ini, Pak? Saya Ya. Saya gini, setelah makalah itu keluar, saya selalu bikin footnote pun pernah menggunakan ya footnote. Jadi tidak hanya sekedar gini footnote di suatu proposal yang setelah dari hasil GPT, kemudian minta footnote. Setelah footnote minta referensi misalnya Chicago Style gitu. Keluar apa dia? Masalahnya adalah perlu ngecek ini. Yang keluar ini bener nggak? Itu aja. Iya. Nah, itu gunanya kita baca ulang, terus teori kita lihat sumbernya ketika kita ngecek kayak misalnya bahasa ChatGPT ini kita sertakan juga perintah sertakan sumber referensinya. Nah, kita lihat lagi sumber yang dia sampaikan atau dia sertakan itu relevan nggak? Ya, contohnya ini effectiveness of virtual reality. Nah, ini dibuka ini misalnya. Okay. Nah, periksanya kemana gitu? Oh gitu, baik. Ya, itu yang penting itu. Siap. Ini kita cek ya Pak. Seperti saya bilang tadi, kita copy judulnya, kita cari di sini dulu, Perplexity. Nanti kalau nggak ada di sini baru kita cari di tempat lainnya Pak. Bentar. Kita Ctrl V. Temukan jurnal. Nih. Nah, ini Pak, tinggal diklik. Nah, di sini kita tahu ini jurnalnya dari Nah, ini Pak. Semua serba otomatis hari ini, Pak. Nah, ini sudah valid ya, Pak. Elsevier mengeluarkan Computer Science Education. Ini sudah pasti referensi yang valid dan bisa kita gunakan. Jadi kalau referensinya itu dari website saja atau dari publis yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan, ya itu yang tidak bisa kita gunakan. Tapi kalau dari jurnal seperti ini, jelas nih siapa penerbitnya, apanya. Ini sudah pasti mereka melalui seleksi yang sangat ketat. Dan itu sudah pasti bisa kita gunakan sebagai referensi, Bapak. Ini kita dikasih anunya nggak, PPT-nya ini dikasih nggak kita? PPT nanti dikirim, Pak. Tapi saya bilang, kalau ini kan saya karena ini IT, jadi nggak bisa video. Ya, videonya nanti di-share. Ya, oke. Oke, siap. Kalau PPT-nya aja lupa. Ya, video. Kalau PPT-nya aja nggak ada isinya, soalnya kalau aplikasi kita lebih enak praktek. Jadi ketika kita praktek, kita gampang untuk menggunakannya. Dan itu saya tadi bilang, saya share juga kontak saya ketika
ada pertanyaan apapun terkait ini, silahkan ditanyakan. Nggak apa-apa, waktu saya terbuka. Karena berbagi ilmu itu ibadah, Pak. Kontaknya kasih kemana, Ibu? Alhamdulillah, Ada di PPT ada, Pak. Iya, di PPT-nya ada dibagi kemana? brosur, di brosur. Nanti di grup, Pak. Oh, grupnya memang dikasih. Ketika Bapak daftar kemarin langsung masuk, nggak join grup ya, Pak? Saya ini langsung tadi karena ada Ada yang nge-share ya? dari teman langsung saya buka nih. Yang nge-share malah nggak ada di sini. Oh gitu. Baik, saya kirim ke kolom chat, silahkan dicatat nomornya. Nah, Baik, saya buka di chat ya, Bu ya. ya siap. Makasih banget nih. Sama-sama, Pak. Baik, mungkin itu sebelum kita kembali ke pertanyaan, mungkin saya selesaikan dulu materinya ya Bapak Ibu. Baik, dari sini kita next ya ke manfaat AI dalam pengajaran. Jadi kalau pengajaran sudah pasti ini sangat bermanfaat sekali ya. Tapi mungkin ketika kita berada di lokasi yang tidak basisnya internet ya, agak di pelosok, agak susah kita mengakses internet, mungkin lebih ke pendidik atau tenaga pengajarnya, seperti saya juga mengingatkan mahasiswa-mahasiswa saya, ketika berada di wilayah yang ada jaringannya, silahkan penuhi diri dengan ilmu, agar ketika kita kembali kepada wilayah yang tidak ada sinyal, kita bisa men-share apapun yang bisa kita berikan, gitu. Nah, itu tidak sulit, ya, karena ada adaptive learning system ini, ya, sistem yang menggunakan AI ini menyesuaikan ya materi pembelajaran berdasarkan kebutuhan individu. Ini juga membuat efektivitas belajar itu lebih baik lagi, ya. Selain itu, pembelajaran interaktif, imersif dapat kita dapatkan, evaluasi umpan balik juga bisa kita gunakan AI. Mungkin banyak Bapak Ibu yang guru di sini. Kalau tidak ada, Ngomongnya dosen, Bu. ya rata-rata dosen. Memang saya sering juga banyaknya ke dosen karena memang AI ini banyaknya manfaatnya untuk dosen. Iya. Benar sekali. Tapi bukan berarti hanya untuk penelitian saja, tidak. Dari pengajaran pun bisa kita gunakan platform-platform yang relevan, bisa untuk memberikan materi lebih apalagi ya, menggeliat lagi, karena kita yang kita hadapi hari ini mahasiswa milenial. Kalau kita nggak paham teknologi, kalah sama mereka. Mereka yang bisa jawab kita, ya. Ketika kita mau jawab, kita PR-in kadang gitu ya. Ya, kalau sekarang ada ChatGPT untuk menjawab dan lain sebagainya, bisa. Apapun yang bisa yang ditanyakan ke ChatGPT akan dijawabnya. Terus juga bisa mengidentifikasi pola perkembangan kesulitan siswa juga, karakter yang seperti ini nih sepertinya kita hadapi seperti apa sih gitu, bisa. Ada bocor, Bu. Itu bocor di mana? Halo. Selanjutnya kalau untuk pengajaran tidak terbatas Bapak Ibu AI yang bisa kita gunakan ya. Tapi ini sebagian saja. Misalnya Canva. Ini sangat efektif untuk Bapak Ibu yang sebagai pendidik ya, pengajar, tidak hanya di sekolah tapi di perguruan tinggi. Jadi tadi sebagai dosen yang meneliti ya Bapak Ibu, kita masuk ke AI untuk pengajar atau pendidik. Masih siap menerima ilmu Bapak Ibu? Masih semangat? Sangat semangat. Sangat semangat, Masya Allah. Ya. Semangat. Harus semangat. Karena ilmu itu seperti apa ya Bapak Ibu?
Kalau enggak kita jemput, kita enggak Iya. mendapatkan apa-apa. Memang harus tahu, memang harus sampai ke, kalau bahasa orang tua dulu-dulu ya, ke liang lahat kita harus kejar yang namanya ilmu. Benar ya Bapak Ibu? Baik. Nah, ini kalau saya bilang chat GPT-nya versi untuk guru ya. Maksudnya bukan untuk menjawab, tapi untuk menjadikan kita pintar semua lini. Semua lini. Ada yang sudah pernah menggunakan Canva, Bapak Ibu? Belum ada? Pernah, Bu. Oh, pernah. Nggak pasti ya. Kalau ngajar nggak pakai ini, ya, itu berarti masih jauh tinggal di belakang. Berhadapan dengan mahasiswa hari ini, Bapak Ibu. Itu saya bilang tadi. Kita memang harus lebih relate lagi dengan teknologi hari ini. Kalau tidak, kita yang akan tertinggal. Nah, saya pastikan Bapak Ibu yang hari ini hadir tidak demikian. Karena apa? Karena udah ada aja di kelas ini, itu berarti semua mau tahu nih. Semua ingin tahu dan semua ingin belajar. Benar ya Bapak Ibu? Baik, kita sama-sama belajar. Apa aja sih yang bisa dilakukan Canva? Dalam pembelajaran kita butuh yang namanya apa ya? Jadwal. Jadwal lah dulu. Klik jadwal pelajaran. Di sini memuat beragam jadwal. Ini lebih ke desainnya. Benar. Karena desain hari ini yang seperti apa ya? Apinya semangat. Ketika kita udah melihat sesuatu yang bagus, itu tentu semangat ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang sekarang di guru atau pengajar pendidik di sekolah, nah, pastikan menggunakan ini sebagai alternatif ya. Dan ini bisa digunakan, bisa diedit sesuai yang Bapak Ibu inginkan. Klik sesuaikan template dan digunakan ini untuk jadwal sesuai yang Bapak Ibu mau seperti apa. Nah, tentunya Bapak Ibu kita sebagai dosen, apalagi dosennya guru PAUD atau dosennya guru PAI atau dan lain sebagainya, ya. Atau dosennya mahasiswa manajemen, tentu mahasiswa kita harus pandai memanage dong, ya. Manajemen itu dimulai dari apa? Jadwal yang baik, terstruktur dan lain sebagainya. Nah, kalau guru seinovatif mungkin itu yang dituntut oleh guru hari ini. Bisa apapun ya, bisa desain, bisa mengajar dan bisa membuat laporan pembelajarannya dengan baik. Nah, ini salah satunya yang bisa kita gunakan, yaitu Canva. Canva ini didesain dengan sangat mudah dan bisa kita gunakan sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau untuk di kelas, ya, kita biasanya para dosen menggunakan PowerPoint. Kita tinggalkan jadwal ini, kita pindah ke PowerPoint. Tulis aja Bu, PPT, pendidikan. Akan muncul semua jenis PPT yang bisa kita gunakan template-nya. Bapak Ibu nggak perlu mikir presentasinya itu seperti apa, ya. Cukup gunakan ini. Dan ketika kita mau tanya isinya apa aja nanti, ya, kita klik satu. Saya kasih tanda Bapak Ibu yang ada tanda pro, itu artinya Bapak Ibu diminta untuk naik ke level dulu, bayar dulu. Biasanya ini 100 ribuan kurang lah, masih sosok ya, untuk naik ke level pro, untuk mendapatkan template-template yang bagus. Tapi ada yang gratis Bapak Ibu, yang tidak ada label pro-nya. Ini gratis, ya, gratis. Banyak sekali yang gratis. Tapi setidaknya di depan mata mahasiswa kita sudah high level.
kalau kita menggunakan ini Bapak Ibu. Benar dong? Iya Bapak Ibu? Benar. Oh, benar. Ya. eh Kalau apanya PDF ya untuk materinya, tadi ada yang nanya ini materinya PDF atau PPT ya. PPT ada, PDF ada, tapi nanti materi ini kita share aja videonya biar tahu. Soalnya kalau di materi PPT-nya nggak ada. Baik, di sini silahkan munculkan. Nah, diganti apa judul presentasinya, apa latar belakang dan lain sebagainya bisa diganti Bapak Ibu. Dan kalau mau simpan ini silahkan klik bagikan, klik unduh, ya. Nah, Bapak Ibu mau nyimpannya PDF ketika Ibu Ibu edit atau PPT lagi, boleh PPT. Semua halaman boleh atau satu aja boleh. Semua halaman klik dan unduh. Gampang Bapak Ibu? Bisa ya? Insya Allah bisa. Ini AI yang bisa dan sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh pendidik hari ini. Dan Bapak Ibu ingin cari modal lain, misalnya Minang. Ya. Modal Minang akan muncul nih yang terkait mungkin kedaerahan atau Aceh. Ketika bicara tentang adat, muncul Bapak Ibu. Ya. Jadi ini tidak hanya desain untuk spanduk aja, tapi ini bisa desain untuk PowerPoint dan lain sebagainya. Apa yang Bapak Ibu inginkan? Oke. Ini sedikit tentang Canva Bapak Ibu. Kalau di sini sebenarnya banyak yang bisa kita aplikasikan. Nah, untuk isinya ada sendiri, isi apa yang akan kita sampaikan terkait judul presentasi yang kita inginkan, silakan Ibu kembali ke chat GPT. Berikan saja perintah, buatkan materi PPT tentang. Nggak usah jauh-jauh, kita balik aja ke judul kita tadi. Hari ini Bapak Ibu, kita dituntut, tulisan kita itu, jurnal yang kita terbitkan, relate dengan materi perkuliahan kita. Benar ya, kalau Bapak Ibu yang mengurus akreditasi biasanya paham ini. Ya, ada pembuktian bahwasanya jurnal kita itu bertalian dengan pembelajaran yang kita sampaikan. Oke, buatkan materi PPT tentang ini. Dia akan langsung memberikan materinya dan bisa materi-materi itu kita masukkan ke dalam PowerPoint yang kita sampaikan tadi. Oke. Slide 1. Judul ya. Slide 2 ya, tentang daftar isinya. Slide 3. Jadi kita tinggal menjelaskannya saja Bapak Ibu dan ini kita salin ke dalam Canva tadi. Oke, Bapak Ibu. Nah, kalau kita minta jelaskan per itemnya, saya pastikan ChatGPT akan menjelaskan per itemnya, Bapak Ibu. Nah, begitu. Oke, Bapak Ibu. Enak menggunakan AI kan? Oke, mana nih? Ini pada hadir atau? Sangat. Hadir Bu. Alhamdulillah. Kirain saya bicara sendiri kan. Oke. Terkesima Bu, terkesima. Nanti Bu. Oke, nggak apa-apa. Saya terbuka untuk sharing. Jadi apapun yang ditanyakan, silahkan ditanyakan, nggak masalah. Mungkin itu sedikit dari saya untuk materi hari ini. Kita buka session tanya jawab nanti saya serahkan kepada moderator kita untuk balik ke session tanya jawabnya karena sudah ternyata udah 1 jam ya. Oke, silakan moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Wulandari atas paparan materinya yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Ini akan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, Ibu.
Eh, Baiklah, sekarang kita akan buka sesi tanya jawab bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya. Kita persilahkan. Untuk 3 orang pertama, kami akan buka sesi tanya jawabnya. Ini kayaknya udah ada yang dari apa ya? Dari chat. Atau kita dari chat aja yang pertama, Ibu. Mungkin dari chat satu, sisanya Ya, mungkin ada yang live. ini ada yang bertanya di kolom komentar, Ibu, atas nama Bapak Ardianto. Bagaimana cara kita tetap menjadikan AI sebagai alat bantu dan kira-kira apa cirinya manusia sudah dikendalikan oleh AI? Oke. Silakan langsung dijawab saja, Ibu. Iya, baik. Baik untuk Pak Ardianto, terima kasih sekali untuk waktunya udah bergabung bersama kita, juga Bapak Ibu lainnya yang udah menyempatkan waktu berdiskusi panjang lebar hari ini. Jadi kalau ditanya bagaimana sih cara kita tetap menjadikan AI itu sebagai alat bantu ya, kita tetapkan dulu tujuan dan batasan yang jelas. Jadi tujuannya AI itu harus digunakan untuk mencapai tujuan yang jelas, seperti meningkatkan efisiensi, mempermudah tugas, ya, memberikan analisis data yang baik, ya. Batasannya, jadi nggak hanya tujuannya aja nih yang kita ada batasan untuk diri kita sendiri. Ada batasan apakah AI ini boleh atau tidak dilakukan untuk mencegah penggunaannya secara berlebihan atau di luar konteks yang kita inginkan. Jadi menyediakan pengawasan langsung ya kepada diri kita sebagai pengguna. Karena pengawasan aktif ini menjaga kontrol kita sebagai manusia atas keputusan penting atau tidaknya sih penggunaan AI. Jadi pengawasan pada diri kita sendiri ini memastikan kita bahwasanya keputusan akhir itu tetap kita sebagai manusia yang mengambilnya. Seperti yang tadi ya Bapak, ada Bapak siapa tadi yang menyampaikan bahwasanya kita temukan nih referensinya nggak sesuai nih, atau kita temukan ini kurang nggak valid nih infonya. Jadi kita tetap sebagai manusia yang merupakan otaknya. Jadi jangan biarkan AI yang menjadi motornya, tetap yang gerakin kita ya. Mesinnya aja, alatnya aja dia ya. Tapi kita tetap punya batasan ya. Tetap kita kontrol. Jangan lepas karena udahlah bahasa AI-nya dia disalin, nggak bisa gitu ya. Enggak, kita harus tetap jadi manusia yang cerdas. Manusia yang cerdas di sini gimana? Kita pilih. Baca ulang, siasati maksudnya diulang dengan Quillbot tadi ya bahasanya ya, untuk menghilangkan bahasa ChatGPT tadi. Baru kita cari referensi yang relevan dengan kaitan-kaitan kajian-kajian yang sudah disampaikan sama ChatGPT tadi ya. Cari referensinya seperti apa itu tadi. Langsung aja kasih perintah, mau di Perplexity boleh, di ChatGPT boleh, bisa juga mencari referensi. Tapi biasanya di ChatGPT agak susah untuk memunculkan. Di Perplexity dia akan langsung muncul. Mungkin itu memastikan transparansi. Ya, ini juga penting karena keterbukaan itu dengan menyediakan informasi yang jelas nih dengan bagaimana AI bekerja, bagaimana keputusan diambil untuk memastikan bahwa pengguna itu dapat memahami dan mengontrol penggunaan AI, di mana dokumentasi ini menyediakan data yang digunakan AI ini dia valid ya. Walaupun data referensi yang dibaca AI ini dari webkah itu ya, biasanya itu yang terbaca sama data mereka itu relevan gitu. Ya, tapi kita tetap sebagai manusia yang notabene ya memahami apa yang ingin kita temukan itu ya, kita yang mengkaji ulang, relate nggak nih, benar nggak nih, valid nggak nih? Gitu. Itu sih yang jelas terus meningkatkan keterampilan dan pemahaman kita, pengetahuan kita sebagai manusia. Integrasikan ya, judulnya diintegrasikan AI ini dalam keputusannya sebagai manusia. Mungkin itu. Silakan, Arti, moderator. Untuk pertanyaan selanjutnya,
Silahkan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang ingin bertanya. Lesan atau apa? Tertulis nih. Lisan aja Pak. Oke, baik. Sudah catat ya. Saya tanya lagi nih sini. Saya gini, Baik, Bu. baik. Saya ini kan kuliah di S3 Tafsir Quran ya, 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 di PTIG ya kan. ya. Saya mencoba membandingkan beberapa tafsir Quran. Hmm. Misalnya 10 tafsir lah dari Oh, mulai ya, saya coba itu ya. ya benar Pak. Itu sama Nah, dengan kajiannya sama matematika juga pernah ketemu itu Sebentar, Bu. Sebentar. kesalahan. Pertanyaan Ya. saya nih. Maaf Pak, silakan Pak. Nah, pertanyaannya Baik, Pak. akurasinya ini. Nah, ini Ya. saya foto. Kan dia Oh, Ibu berupa sama. dia kan berupa itu ya, Ya. saya foto. Nah, misalnya At-Tabari itu bisa satu ayat itu terjemahannya dia menafsirkan bisa 10 halaman. Benar. Nah, kan berat kalau baca ya. Saya foto ini, saya foto. Terus Ibnu Katsir misalnya itu berapa halaman? 3 halaman. Terus ada Al-Maraghi sekian halaman. Nah, setelah saya bandingkan, kemudian belum bisa bandingkan ini ya, akhirnya berupa masih di foto ini. Ya. Di foto screenshot lah, saya foto aja pakai HP ya, plek. Langsung saya pindah ke WA terus ke komputer kan gitu ya urutannya. Ya benar. Nah, filenya ke komputer lah. Setelah ke komputer, kita gabung nih. Nah, itu bisa berupa foto itu kita kumpulkan, ya berupa Word, tapi foto itu kan, ya kan, foto, berapa foto kumpul. Mungkin terjadilah berapa halaman, mungkin bisa 100 halaman yang semua foto tadi. Nah, atau kita pindah dulu ke Word yang sudah berupa ketikan, atau dipindah ke PDF. Nah, mana yang lebih akurat ini? Ya, Baik. saya sudah mencoba, tapi saya menggunakan Word, jadi agak lama. Memang saya ngetiknya pakai Word, ada metode yang cepat. Foto kemudian pindah ke Word itu pakai Google yang ada mata itu. Ya, oh benar. Nah, mata kan juga langsung itu, Pak. foto jadi. Dari sekian tadi 100 halaman, udah saya set pakai GPT, hanya waktu 2 menit atau 3 menit keluar dia. Kemudian saya buat tabel. Nah, saya suruh buat tabel, mau lagi ya kan? Sangat menarik perbandingan antara penafsir-penafsir tadi ya yang dari waktu Rasulullah ya, setelah Rasulullah sampai sekarang. Nah, dari beberapa perkembangan, terus kemudian disimpulkan lagi, saya minta kesimpulan. Tolong disimpulkan apa bedanya waktu periode pertama ya, waktu periode ini, waktu periode sekarang gitu kan, ada periode kontemporer, ada periode sekarang gitu kan, ada TBG itu. Dia nerangin lagi begini. Nah, kira-kira gimana akurasinya nih? Maksud saya begini. Tadi pertanyaan pertama adalah dari Word atau PDF atau foto, PDF atau tiga-tiganya bisa dianalisa sama dia. Baik. Satu ya, kedua adalah membandingkan dia, bisa juga itu. Baik, tertangkap sama saya. Sejatinya Pak, kalau yang valid itu tentu sudah tertuang langsung bahasanya, makanya ketika sama kita bicara sama seseorang ya Pak, ketika hanya itu bentuknya gambar, itu tidak bisa terdeteksi. Nah, itu seperti ChatGPT Pak. Ya. Jadi kita bahasakan. Nah, di situ kan ada bahasa ya Pak di ChatGPT. Ya. Ada bahasa Arab yang biasa kita tahu kalau bahasanya Al-Quran ya. Nah, nanti yang paling susahnya atau sulitnya itu menerjemahkan memang. Dalam proses itu sulit. Sama dengan ada kemarin juga beberapa mati ya. Maaf Bu, mikrofonnya kemute. Afwan Pak, Masya Allah. Tidak mendengar. Baik Bapak, maaf sekali lagi, kirain sudah bicara, saya ternyata mute ya. Jadi begitu Bapak, untuk validasi sesuatu yang bentuknya JPEG, ya kita balik ke AI-nya. Kita suruh AI-nya, dan itu bukan ChatGPT. Ya, ada AI lain lagi nanti ketika JPEG itu diterjemahkan dan dibuatlah bahasanya versi AI-nya,
Saya agak lupa itu aplikasinya apa. Nanti coba saya cari ya. Ini Bu, Eh, pertanyaan lebih sederhana, mungkin itu terlalu complicated kalau yang Bu jawab tadi. Jadi ya, cuma, benar. jadi gini, jadi udah bahasa, kan tafsir itu bahasa Indonesia Bu, ya. Ya, Udah, dari tafsir bahasa Indonesia tadi, kan saya foto. Difoto, difoto, difoto. Nah, kemudian ada 3 alternatif. Tetap biarin foto aja kalau pengen cepet, atau kita berubah ke Word gitu aja. oh gitu. Otomatis kan kalau berubah ke Word lebih teliti ya Bu ya. Benar. Nah itu aja pertanyaannya. Oh gitu. Dan Baik kemungkinan kalau lebih benar gitu, eh, karena hanya suruh bandingkan. Nah kalau membandingkan sesuatu, GPT itu pasti tepat nggak? eh, kita baca ulang, Pak. Kan kalimatnya Tepat ada dan dia. tidak tepatnya. Kata-katanya kan ada, tinggal tolong bandingkan gitu, direkap gitu aja. Bisa, bisa. Dan kita yang memilah-milih kata-kata yang dikeluarkan ChatGPT itu Mm-mm. relevankah, validkah, atau sesuaikah. Tapi Tapi kan biasanya saking banyaknya pasti volume, Bu. sudah Di mana saya meriksa lagi, repot lagi meriksa. oh gitu. Volumenya kan banyak, ratusan lembar tadi. Iya benar benar benar. Maksudnya tingkat akurasinya bisa diteliti nggak? Ini benar atau tidak itu? Atau itu Ya, pasti benar gitu? kalau akurasinya mungkin ya Pak, kalau Bapak mau menggunakan yang senada dengan ChatGPT sebagai pembanding aja, bisa. Ada aplikasinya seperti yang saya share screen tadi. Di atas itu ada di PPT saya. Uh, Oke, izin saya share. Ada Claude. Di Claude ini yang terbaru dari ChatGPT. Belum muncul, Bu. Belum ya, bentar. Cloud ini sama fungsinya, tapi kita butuh pembanding tadi ya Pak. Ya. Nah, kita kalau intinya sih selesaikan saja dulu tulisan itu. Nah, nanti yang membandingkan nanti 2 program ini mungkin. Dari ChatGPT bisa, nah dari Cloud ini sama juga bisa. Jadi versi terbarunya itu ada Cloud ya, yang ini. Di sini bahasanya sama seperti ChatGPT ya, tapi dia juga menyertakan referensi seperti Perplexity. Itu namanya Cloud. Ini bisa Bapak tanyakan apa saja, bisa Bapak ngambil file di add content. Nah, misalnya saya ambil satu file ya, jurnal lah ini. Bisa perintahnya buatkan apa ya? Resume. Misal gitu ya Pak. Jadi dia sudah bisa membaca dari file yang kita kirim. Ya, bentuknya PDF boleh, JPEG apa boleh apa namanya? Foto. Word boleh ya. Jadi dia bisa merusumenya. Ini lebih canggih lagi dari ChatGPT. Program apa? Tapi ya tergantung perintah yang kita sampaikan sih sebenarnya. Bukanya program apa nih, Bu? Ini Pak, Play, Play, Cloud, saya share di chat. Ya. Oke. Ini Pak, Cloud AI. Mungkin itu. Baik. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul di apa? Di chat. Mungkin saya melalui chat. kembalikan ke admin lagi. Ya. Baik, selanjutnya apakah Bapak-Bapak Ibu ada yang ingin bertanya kembali? Silakan open mic aja Bapak, Bapak-Bapak Ibu-Ibu.
Baik, kalau gitu saya bacain di kolom komentar aja ya, Bu. Baik. Kita pilih aja. Eh, ini dari Ibu Vina Putri. Bagaimana cara meningkatkan dampak positif dan bagaimana mengurangi dampak negatif AI dan apa tantangan utama dalam pengembangan AI? Silakan, Ibu. Audionya off, Bu. Oke, izin. Oke. Ini dia otomatis mute ya. Baik, selamat sore. Semangat untuk Bapak Ibu yang sore hari ini masih semangat mendengarkan saya. Kembali kita tetap sharing. Jadi kalau ditanya tentang dampak positif dan gimana mengurangi dampak negatif AI, pertama itu pendidikan. Jadi untuk meningkatkan dampak positif ini, pendidikan pelatihan yang berkelanjutan, ya, menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi para pengguna AI itu sendiri itu penting. Meningkatkan kesadaran pengetahuan masyarakat tentang cara AI bekerja dan manfaatnya melalui pendidikan yang kita hari ini dosen lakukan, ya, teruntuk mahasiswa kita itu penting. Jadi nggak bisa kita balik badan, maksudnya berdiam diri, sekedar menyampaikan materi yang kita sampaikan, tidak. Tapi kita sertakan AI di dalamnya agar anak-anak didik kita yang jatuhnya hari ini mahasiswa dan mereka mungkin calon pendidik, harus kita yang duluan mengingatkan mereka dan mengenalkan kepada mereka agar dampak positif ini terbangun. Pendidikan pelatihan ini awalnya. Selanjutnya, etika kebijakan ini perlu dan sangat perlu kita tegaskan. Menerapkan kebijakan yang memandu penggunaan AI secara etis itu termasuk perlindungan privasi, keadilan, transparansi. Jadi nggak bisa hari ini kita bilang kita ujian, ya, open book misalnya. Hari ini mereka nggak bawa buku. Mungkin bisa dihitung mahasiswa kita yang hari ini 1 tahun kalau tidak ditugaskan sama dosen-dosennya, Bapak Ibu, 1 buku itu terbaca sama mereka. Sudah banyak AI yang mereka kenal yang bisa menjawab pertanyaan yang kita kasih sebagai dosen. Nah, kita tentu perlu tahu Bapak Ibu, ini yang jawab mahasiswa kita atau AI? Benar ya Bapak Ibu? Jadi pendidikan publik itu penting sekali, ya, dimana ketika etika ini kita kenalkan, menetapkan nih pedomannya apa untuk pengembangan penggunaan AI ini, termasuk memastikan bahwa ini tidak diskriminatif, ya, ada standar etika yang kita tegakkan di sana. Ketika kita sudah tahu ketika ini di luar batas, gitu, penggunaannya, kita bisa memberikan kebijakan. Kolaborasi keterlibatan, ya, karena memang hari ini kita dan mahasiswa itu dituntut kolab, baik dalam penelitian, ya, maupun pembelajaran. Penelitian hari ini ada 8 poin, ya, kalau nggak salah di borang akreditasi itu atas nama mahasiswa saja, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya kita sebagai dosen yang harus meneliti hari ini, mahasiswa kita juga harus nerbitin jurnal. Benar ya Bapak Ibu? Siapa yang udah ketemu borangnya versi sekarang? Per 2024 kalau nggak salah nih. Belum ada lihat. Belum ya? Kami lagi ngurus yang borang hukum ekonomi syariah dan ya 8 poin di LI berkas Excel-nya itu semua atas mahasiswa, penelitian mahasiswa dan dosen, ya, penelitian PKM-nya mahasiswa. Jadi bukan hanya dosen yang ditanya itu hari ini,
tapi mahasiswanya. Jadi kalau kita nggak upgrade dan nggak upgrade pembelajaran hari ini seperti yang kita lakukan hari ini, ya, tidak kita kenalkan AI dengan mereka, kita yang pusing juga dengan penelitian kita, mereka yang sebagai mahasiswa lebih pusing lagi. Makanya kolaborasi, keterlibatan ini merupakan satu proses pengembangan, ya, memastikan bahwa AI memenuhi kebutuhan dan harapan kita bersama. Kalau ditanya, tadi saya sekilas melihat chat, ya, akurasi chat GPT ini sebagai menjawab setiap pertanyaan permasalahan yang diajukan, itu nalar kita lah sebagai manusia, ya, karena memang ketika kita tahu ini jawaban yang diciptakan oleh ChatGPT relevan kok, ya udah kita tuangkan, kita sampaikan. Tapi kalau nggak relevan, nggak relate, ya udah kita cari referensi lain. Ya, AI ini sifatnya alat, dan yang memanfaatkan alat itu kita sebagai manusia. Dan pastinya kita harus lebih cerdas dari AI-nya. Cerdas dalam hal menggunakannya. Baik itu untuk up-nya, ya, atau menaikkan dampak positif dari AI. Nah, kalau bicara dampak negatifnya nih, gimana sih menguranginya? Mitigasi resiko. Itu poin penting. Mitigasi ini penting karena ketika kita melakukan pengujian dan evaluasi, dampak sistem AI ini untuk mendeteksi, mengurangi potensi resiko sebelum implementasinya terjadi. Jadi pantau Bapak Ibu, dipantau, diuji, dan dievaluasi. Pantau sistemnya secara berkala, digunakan terus AI-nya. Jadi kita bisa mendeteksi nih, kita bisa perbaiki masalah atau penyimpangan yang muncul setelah program ini, karena ini kan buatan manusia, ya, yang buat manusia. Seperti tadi ChatGPT udah tahun berapa gitu. Sekarang udah ada yang baru namanya Cloud AI, ya. Reflexity juga udah lama. Nanti ada lagi yang baru Bapak Ibu, udah pasti itu. Nah, kita sebagai pendidik, pengajar, kita yang perlu upgrade duluan, jangan mahasiswa kita yang duluan. Kita nggak tahu nanti mahasiswa kita dapat AI yang seperti apa kan. Jadi kalau kita yang memberitahu, ini yang bisa digunakan. Ini kita yang bijak. Kita yang memberikan edukasinya duluan. Jadi jangan nanti mereka salah menggunakan. Lebih ke pencegahan, ya, mitigasinya. Selanjutnya, untuk ngurangin dampak sih, mengingatkan untuk perlindungan privasi, ya, itu sih. Karena memang sejauh ini privasi itu ya menjadi, nah itu saya ingatkan juga nih Bapak Ibu, jangan sampai kita lengah, karena ini juga bisa membobol pertahanan kita sebagai pengguna, ya. Privasi di sini maksudnya data kita, ya. Jadi kita harus menetapkan kebijakan yang jelas, transparan, dan bagaimana data itu dikumpulkan, digunakan, dan disimpan, ya. Pastikan kalau password dan lain sebagainya itu memang oke lah. Kadang kita mudah lupa, ya. Kadang karena kita mudah lupa, di laptop kita save otomatis. Save otomatis, nanti laptopnya hilang, terinstall. Bapak masih ingat nggak passwordnya? Enggak. Karena kalau udah terinstall, data otomatis yang nge-save itu nggak ada lagi. Itu makanya kita butuh catatan. Nah, makanya itu manusia harus lebih pintar dari AI-nya, Bapak Ibu. Catatlah di buku atau di mana yang dipastikan tidak akan hilang, ya, ditulis baik password apa dan lain sebagainya yang dirasa urgent untuk disimpan dan digunakan lagi. Mungkin itu. Terus
kontrol, regulasi ya. Regulasi ini membuat regulasi yang efektif untuk mengawasi penggunaan AI termasuk batasan-batasan. Jadi mungkin kita bisa membolehkan mahasiswa menggunakan AI tapi ada batasannya. Misal pada saat ujian tidak bisa digunakan AI, tapi pada saat latihan-latihan biasa boleh gitu. Atau kebijakan penggunaan, misalnya menetapkan nih pedoman aturan untuk menggunakan AI dalam konteks tertentu seperti pendidikan atau pekerjaan. Boleh. Kesiapan yang penting untuk beradaptasi. Karena menerapkan kebijakan yang fleksibel untuk menanggapi perubahan dalam teknologi itu dampaknya juga itu agak krusial ya. Jadi memang kesiapan kita itu yang dituntut dulu. Kita siap nggak sih menerima kebaruan ini? Itu sih. Selektif itu sudah pasti diharuskan ya. Jadi kalau ditanya mana kevalitan dan akurasi ChatGPT dalam menjawab setiap pertanyaan, itu kembali kepada kita. Itu sesuai nggak sih nalarnya kita sebagai manusia, sesuai nggak dengan etikanya gitu. Mungkin itu, tapi saya ingatkan kalau menulis untuk menyusun karya ilmiah, mungkin Sinta 5 ke bawah, Sinta 5, Sinta 6, jurnal tidak terakreditasi, bahasa ChatGPT tidak akan dideteksi, Bapak Ibu. Dan diterima aja. Selama sesuai dengan aturan penulisannya. Tapi, Sinta 4 ke atas, apalagi udah Ki, sepertinya belum bisa. Jadi tetap ChatGPT itu sebagai pedoman kita aja menulis. Istilahnya kita menulis itu tidak stuck bahasa ya. Kita bisa meluaskan lagi bahasa yang kita gunakan. Jadi seperti itu. Tapi setidaknya kita tidak stuck dalam melangkah ketika kita dalam meneliti. Ketika kita nggak tahu, misalnya ketika sudah di paragraf pertama, sudah banyak nih bahasa ChatGPT, kita tambah dengan teori-teori yang kita temukan. Seperti kalau targetnya Ki, ini mungkin kita cari jurnal-jurnal internasional, ya. Mungkin Bapak Ibu udah tahu cara mencari jurnal internasional, menerjemahkan dan lain sebagainya. Kita buka kelas selanjutnya aja besok. Soalnya kalau bahas penelitian memang banyak sekali yang harus kita prepare, kita gunakan. Jadi makanya itu, mari belajar terus untuk menggunakan AI yang ada. Insya Allah, ketika kita terbuka dengan informasi-informasi ini, kita tanya aja sama ChatGPT, apa aplikasi yang bisa mencari jurnal dan lain sebagainya, nanti dijawab. Gitu. Banyak bertanya, insya Allah ada jawabannya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah membersamai kita, Masya Allah. Sampai sore ini ya, tidak terasa, sudah 1,5 jam. Saya kembalikan kepada moderator. Ya. Baik, kita sudahi acara hari ini. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan ilmunya. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin, Dan amin. untuk Bapak-bapak dan Ibu yang menanyakan absen, mohon diisi absennya setelah kami kirimkan linknya lewat kolom komentar. Dan untuk rekaman video akan kami kirimkan linknya melalui grup. Nanti akan dikirimkan, dan untuk PPT juga akan dikirimkan melalui grup. Untuk sertifikat nantinya akan terbit pada hari Senin, dan bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mengakses melalui website di langsungterbit.com. Ya. Oke, mungkin kata penutup? Ya. Moderator? Ya, Ibu. Izin menutup? Ya. Statement. Silakan, Ibu. Baik. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya sore ini. Sedikit saja, kalau pesannya Steve Jobs ya, mungkin sudah tahu sosok beliau yang merupakan ahli lah dalam bidang teknologi ya. Teknologi itu is nothing.
what's important is that you have a fight in people, that they are basically good and smart. And if you give them tools, they will do wonderful thing with them. Jadi teknologi itu bukan apa-apa Bapak Ibu. Yang penting tuh kita sebagai manusianya. Yakinnya kita sebagai manusia. Jadi bahwa mereka pada dasarnya itu kita sebagai manusia itu baik dan pintar. Iya Bapak Ibu ya. Jika kita memberikan kita diberi alat nih ya, kita akan melakukan hal-hal yang menakjubkan dengan alat tersebut. Itu pesannya Steve Jobs. Jadi secanggih apapun teknologi hari ini Bapak Ibu, ya kita sebagai manusia tidak mengambil peran itu, it's nothing ya. Teknologi itu bukan apa-apa. Baik, sebagai penutup jumpa kita hari ini, saya yang banyak bicara, mohon maaf atas segala khilaf mungkin yang tidak pada tempatnya, yang tidak berkenan di hati ya. Saya tutup session hari ini dengan pantun lagi yang dari AI juga. Pagi cerah menyapa hari, bunga mekar di Taman Sari. Acara selesai penuh inspirasi, teknologi AI membawa revolusi. Perahu nelayan kembali ke pantai, ikan hasil tangkapan berlimpah ruah. Semoga AI terus berkembang pesat, masa depan cerah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak-Bapak yang telah berpartisipasi hari ini. Kami harap webinar ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Saya selaku host hari ini, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Untuk nama pemenang yang Bapak-Bapak dan Ibu yang bertanya tadi, kepada Bapak Gagah Daruhadi Ardianto dan Ibu Vina Putri Stebi, mohon untuk meninggalkan nomor handphone pada kolom komentar karena akan kami berikan hadiah. Oke. Ya, mana bagus ya bisa. Mohon maaf Bapak-Bapak dan Ibu, mohon untuk kamera, kita akan foto bersama dulu. Absen di kolom komentar Bapak. Oh ya. Kita kirim ulang lagi link absennya. Mohon dihidupkan kameranya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Kita foto dulu ya. Foto dulu. Foto dulu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu atas waktunya. Terima kasih Ibu Bulan, terima kasih moderator. Sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih izin lab ya. Sampai berjumpa minggu depan Bapak-Bapak dan Ibu untuk webinar selanjutnya. Sehat selalu. Sehat selalu. Terima kasih, Min. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.